Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Ummahat akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi pembahasan dari kitab Mulakhasul Fiqhi di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kitab Taharah bab fima yahrimu 'alal muhdisi muzawalatu minal a'mali. Bab tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Qala mualliful kitab Ats-tsaniyu, poin yang kedua, wa yahrumu 'alal muhdisi hadasan akbara min janabatin aw haidin aw nifasin al-lubsu fil masjidi bi ghairi wudu'in. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Berkata penulis hafizallahu taala, haram bagi orang yang berhadas dengan hadas besar seperti janabah, kondisi haid dan nifas. Tidur, duduk yang lama, tinggal di dalam masjid dengan tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, yaitu mabuk, sampai kalian itu sadar, ta'lamu ma taquluna, terhadap apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, jangan pula kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam kondisi junub,
illa abiri sabilin, kecuali orang yang sekedar berlalu melewati jalan di masjid, hatta taghtasilu, sampai kalian itu mandi. Ai la tadkhulul masjid, arti dalam firman Allah ini kata Syekh Shalih Fauzan, yakni kamu jangan masuk al masjidah, ke dalam masjid, li baqa'i fi, untuk tinggal, seperti duduk, tidur, berlama-lama di dalamnya. Wa hadza kama qala alaihi salatu wassalam, demikian pula sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala an, juga Imam Ibnu Huzaimah mengeluarkannya, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah. Lafadznya berbunyi la uhillal masjid li haidin wala junubin. Masjid itu tidak halal bagi wanita yang sedang dalam kondisi haid dan dalam kondisi junub. Fa idza tawaddaa man alaihi hadasun akbar, maka bila orang yang berhadas akbar, berhadas besar, junub, haid, nifas, sebelum masuk masjid dia berwudu dulu. Jazal lau lubsu fil masjid, ya boleh dia datang ke masjid. Dia boleh datang dan tinggal di masjid. Liqauli Atha'in, ini kata Imam Atha, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjidi wa hum mujnibuna idza tawaddau wudu'as salati. Kata beliau, aku melihat lelaki-lelaki dari kalangan sahabatnya Nabi. Ini aku, kata Imam Atha, ya. Imam Atha mengatakan, aku melihat lelaki-lelaki para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di dalam masjid, sedangkan mereka masih dalam kondisi apa? Junub. Apabila beliau itu berwudu dulu, wudu seperti yang dilakukan untuk sholat. Wal hikmatu min hadal wudu'i takhfiful janabah. Berarti hadis ini menjelaskan, ucapan ini menjelaskan hikmahnya apa wudu itu dilakukan sebelum masuk masjid bagi yang berhadas besar. Wudu tadi meringankan janabat yang ada pada orang tadi. Wa kadzalika yajuzu lil muhdisi hadasan akbara ayyamura bil masjidi li mujarradil uburi minhu min ghairi julusin fihi. Demikian pula kata beliau, ummahat, boleh orang yang berhadas dengan hadas besar itu kalau dia sekedar berjalan, dia masuk masjid tapi jalan, enggak sampai tinggal di dalam masjid itu, enggak sempat duduk di dalamnya, ini boleh. Karena Allah mengatakan illa abiri sabilin, kecuali orang yang sekedar lewat di jalan di masjid itu. Ay mutajawizina fil khuruji minhu, yaitu dia melewatinya untuk keluar dari masjid itu. Wal istisna'u minan nahyi ibahatun, pengecualian dalam suatu kalimat-kalimat di Quran, lafaz illa itu kan lafaz pengecualian Ibu namanya istisna. Kalimat pengecualian yang sebelumnya datang kalimat berbentuk larangan, la taqrabus shalah wala junuban, tidak boleh mendekati ke masjid dalam kondisi junub, illa abiri sabil, kecuali sekedar melewati saja, menandakan istisna ini membolehkan. Fayakunu dzalika mukhassasan li umumi qaulihi, berarti kalimat istina illa abiri sabil ini Ibu-ibu perhatikan dengan baik, ini memberikan taksis, memberikan pengecualian terhadap keumuman hadis Nabi yang mengatakan la uhillal masjidah lihaidin wala junubin, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan bagi orang yang sedang junub. Wallahu a'lam bissawab. Qulna, kita katakan ummahat,
Tentang masalah ini, para ulama itu berbeda pendapat. Apakah memang wanita haid itu benar-benar tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid, terutama ketika kondisi yang sangat diperlukan seperti bermajelis ilmu? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat boleh dia datang masuk ke dalam masjid dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, sebagaimana ucapan Imam Atha tadi itu, dia datang ke masjid sebelumnya berwuduk dulu. Yang kedua, ia masuk ke masjid bisa memastikan darah haidnya itu tidak akan jatuh di dalam masjid. Dasar hukumnya adalah ucapan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala ketika Nabi SAW itu tertinggal rida. Rida itu kerudung atau selendangnya Nabi di dalam masjid. Maka kemudian berkata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ambilkan selendangku itu yang ada di dalam masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku masih dalam kondisi haid ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, haidmu tidak berada di tanganmu wahai Aisyah. Maka kemudian Aisyah pun mengambilkan selendangnya ini. Tapi pendapat ini dibantah oleh pendapat yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh masuk ke masjid. Apa bantahannya? Aisyah datang ke masjid mengambil selendang itu, kan dia tidak duduk di masjid. Dia cuma datang, masuk, mengambil, kemudian apa? Dia keluar lagi dari masjid. Makanya nggak dilarang. Tapi pendapat ini, pendapat ini mengatakan, ini kan persis dengan firman Allah Ta'ala yang menyebutkan illa abiri as-sadil. Kecuali orang yang sekedar melewati jalan itu tadi, sekedar lewat saja, dia nggak tinggal lama di situ. Maksudnya beliau demikian. Berarti kan ini menunjukkan bahwa Aisyah nggak tinggal dalam kondisi yang lama. Aisyah cuma ngambil kemudian keluar. Tapi pendapat yang mengatakan membolehkan berkata, seandainya memang tidak boleh, tentu lebih tahu Nabi tentang makna illa abiri sabil. Nabi mengatakan dengan kalimat inna haidaki laisa fi yadiki. Haidmu itu bukan di tanganmu. Nabi tidak mengatakan kamu cuma lewat saja, tidak. Tapi Nabi katakan haidmu tidak di tanganmu. Sehingga kata pendapat yang mengatakan boleh, itu menandakan dilarangnya wanita dalam kondisi haid itu di masjid karena dikhawatirkan darahnya jatuh di masjid. Sehingga bila ilahnya, ilah itu maksudnya yang menyebabkan hukum itu terjadi baik larangan maupun perintah, hilang, yang menyebabkan dilarang ke masjid karena haidnya itu takut darahnya jatuh. Nah, kalau kemungkinan jatuh darahnya bisa dipastikan tidak akan terjadi, berarti kembali kepada hukum asalnya boleh. Ini khilaf para ulama. Ini khilaf dari kalangan para ulama tentang masalah darah haid bagi wanita. Wallahu alam bishawab. Adapun secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat ulama yang kedua ini yang menyebutkan diperbolehkannya, tetapi dengan catatan dia tinggal di luar masjid lebih baik, lebih maslahat dan lebih berhati-hati. Ya, itu lebih berhati-hati. Qala muallif abidallahu taala, beliau pun berkata, wa kadzalika musallal aidi, sama dengan hal itu hukumnya berlaku bagi orang-orang yang berhadas besar ini musalla untuk salat Id, tempat yang memang dikhususkan, dipersiapkan di hari itu untuk menunaikan salat Id. Ya, seperti lapangan terbuka tapi mau digunakan buat salat Id, enggak boleh dimasuki. La yalbusu fi man alaihi hadasun akbaru bi ghairi wudu'in, maka orang yang berhadas besar itu tidak tinggal di dalam mushola tadi, duduk di dalamnya berlama-lama kecuali dia telah berwudu sebelumnya.
Wa yajuzu lahul murur minhu, sama juga berlaku kalau sekedar lewat boleh. Di anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, alasannya Nabi mengatakan wal ya'tazil huyyadu al musalla. Di riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, hendaknya wanita haid itu dijauhkan dari apa? Musalla. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab tentang bersuci, tentang haid. Bab yang baru umat, bab fi adabi qada'il hajat, etika buang hajat. Maksudnya adalah BAK dan BAB. Qala muallif hafizahullah taala, i'lam, ketahuilah olehmu, wafaqani Allahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan taufiknya kepada engkau, kepada diriku dan kepada engkau. Allahumma amin. Wa jami'al muslimin, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada seluruh kaum muslimin. Umat, ini salah satu bentuk kelemah lembutan Syekh hafizahullah taala. Beliau mendoakan orang lain agar orang lain mendapatkan apa? Hidayatul taufik. Ibu-ibu harus mengetahui hidayah ada dua macam. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab, ibu-ibu? Hidayah apa itu, ibu? Ummahat? Hadir? Hadirah? Tayyib. Hidayah ada berapa, Dua. Yang pertama namanya hidayah apa, Hidayah apa? Taufik. Yang kedua namanya apa? Kok bisik-bisik itu loh, jawabannya yang keras. Suara wanita bukan aurat, apalagi dalam masalah belajar mengajar. Ayo Mahat, dijawab. Besok panitia sediakan ini ya, apa namanya? Mic buat ibu-ibu bisa menjawab. Ayo Mahat. Hidayatul taufik dan hidayah apa? Hah? Hidayah apa tadi? Saya dengar ada yang benar. Iya. Hidayah al-irsyad. Hidayah irsyad sama hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya bisa dimiliki oleh Allah Ta'ala. Mengeluarkan orang dari kekafiran menuju kepada Islam. Dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Dari bid'ah menuju kepada sunnah. Dari maksiat menuju taat. Ini namanya hidayah taufik. Cuman Allah yang bisa memberikannya. Bahkan Nabi tidak bisa. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberi hidayah itu siapa? Allah, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau hidayatul irsyad, ini semua orang bisa dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hidayah irsyad itu seperti menunjukkan yang hak dengan yang batil, mengajak orang menuju ke majelis ilmu, itu namanya hidayatul irsyad. Ayo datang taklim ke Assalam Bandara ba'da salat asar hari Sabat, ada kajian kitab Mulakhas fikih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kitabnya tulisan beliau. Nah, ini namanya hidayatul irsyad, menunjukkan ini tempat kebaikan. Ya semua orang bisa seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan Nabi mengajarkan manusia ilmu itu hidayah irsyad atau hidayah taufik? Irsyad atau taufik? Irsyad. Naam. Kita dianjurkan memohonkan kepada Allah untuk diri kita, demikian pula keluarga kita dan seluruh kaum muslimin hidayah taufik. Makanya penulis mengatakan wafaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin. Semoga Allah memberikan kepadaku, kepada engkau dan seluruh kaum muslimin itu taufiknya. Kita mengucapkan apa Ibu? Amin. Anna dinana kamilun mutakamilun. Sungguh agama kita ini sempurna. Baik, siapa yang bisa menjawab dalilnya? Ayo Mahat. Siapa yang bisa jawab? Minggu depan insya Allah panitia menyediakan hadiah. Kalau enggak tak paksa suruh menyediakan hadiah.
insyaallah. Ahmad, apa dalilnya bahwa Islam itu sudah sempurna? Duh. Ayo toh. Kalau sudah tahu ilmunya nggak boleh nggak berbagi loh, ditanya sama Allah. Ayo, dalilnya apa bahwa Islam itu sudah sempurna? Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat berapa 3. Ya begitu, surat Al-Maidah ayat 3. Bagaimana bunyinya? Gimana bunyinya? Ada mikrofon itu. Monggo tafadholi. Masya Allah, akhwat ini tawadhu semua. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Memang benar lagi mengamalkan hadis Nabi, tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu melainkan Allah akan angkat derajatnya. Barakallahu fikum. Tawadhu semua, barakallahu fikum. Ayyakunallah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku redha Islam sebagai agama buat kalian. Berarti Islam ini sempurna. Kalau Islam itu sempurna berarti tidak butuh ditambahi. Tidak butuh pula dikurangi. Wajib berjalan di atas jalan sesuai dengan awal mula Islam itu datang. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum. Islam tidak meninggalkan secuil pun, sedikit pun, sekecil apapun, perkara apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Baik dalam urusan agama dan juga urusan dunia manusia, dunia mereka. Jadi apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia berupa urusan agama dan urusan dunia mereka, itu semua sudah dijelaskan oleh Islam. Misalnya hal yang berkaitan ibadah, semua ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba ke surganya Allah sudah dijelaskan. Loh, kalau perkara-perkara yang membahayakan, semua hal yang bisa memudaratkan, yang membuat seseorang hamba jatuh ke neraka sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan. Jadi kita nggak butuh cara baru, gaya baru dalam beragama, nggak butuh. Jadi kalau ada seminar menyebutkan cara baru dalam beragama, jangan diikuti bu. Itu pasti seminar yang sesat dan menyesatkan. Karena beragama nggak ada cara yang baru. Cara beragama sejak pertama kali diturunkan sampai yaumil qiyamah tidak boleh berubah. Salat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa om? Salam atau zikir? Salat itu berakhirnya karena salam atau zikir? Baik, barakallahu fikum. Enggak akan berubah. Ya jilbab dari sejak zamannya Nabi menutup aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali yang diperselisihkan yaitu wajah dan telapak tangan. Jempol kaki aurat bukan? Ya sampai kiamat dia aurat. Nggak boleh dengan cara beragama baru kemudian mengatakan wah ini bukan aurat. Nggak. Kata beliau selanjutnya illa bayyana, melainkan Islam sudah menjelaskannya. Wa min dzalika adabu qada'il hajah. Tidak terkecuali dalam masalah ini bab-bab etika diterangkan juga oleh Islam. Bab tentang etika diterangkan juga oleh Islam, termasuk etika buang hajat. Umat, sebelum dilanjutkan saya ingin sampaikan kepada ibu, penting bu belajar tentang etika dan adab itu. Karena pada hari ini sebagian orang itu tidak mau mempelajari adab. Ada yang belajar akidah, adab dilupakan.
Ada yang sibuk belajar fikih, adab juga dilupakan. Padahal adab ini punya kedudukan yang tinggi. Bukankah salah satu tujuan Nabi diutus buat apa, Mahat? Memperbaiki apa? Akhlak, agar manusia punya etika dan adab. Nabi mengatakan, umirtu li utammima innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dibekali juga Nabi dengan apa? Adab. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas kepribadian yang agung. Sampai dulu Mahat, dahulu para salafun saleh, kata Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Dulu orang-orang soleh itu belajar tentang etika, adab, al-hadiyah nama lainnya. Itu seperti mempelajari bab-bab ilmu yang ibu pelajari hari ini. Belajar etika, belajar tentang sholat, puasa, zakat, terus dipelajari. Ini mereka belajar etika itu seperti itu. Terus menerus, gak berhenti-berhenti. Imam Syafi'i berkata, ini catat baik-baik. Nanti di pertemuan berikutnya yang bisa jawab dikasih hadiah. Kalau saya tanya kalimat ini ya. Bahasa Arabnya loh Bu. Tulis dulu dengan tulisan Latin, nanti disaling dalam bahasa Arab. Lafadznya berbunyi, man ahabba ayyaftahallahu qalbahu aw yunawwirahu fa'alaihi bil khulwati. Kecepatan Oh ya sudah, pelan-pelan. Man ahabba an yaftahallahu qalbahu au yunawwirahu fa'alaihi bil khalwati wa qillatil akli. Sudah? Baik. Wa tarki mukhalatatis sufahai. Wa tarki mukhalatatis sufahai. Wa bughdi ahlil ilmi alladzina laisa ma'ahum insafun wala adabun. Saya ulang ya sekali lagi, man ahabba an yaftahallahu qalbahu aw yunawwirahu fa alaihi bil khalwati wa qillatil akli wa tarki mukhalatatis sufahai wa bughdi ahlil ilmi alladina laisa ma'ahum insafun wala adabun. Coba diulang bareng-bareng, tulisan salas. Loh, nyatet enggak tadi? Ayo bareng-bareng, wahid, isnan, salah, silakan. Mumtazah, mumtazah. Ahsantunna. Barakallahu fikunna. Insyaallah sudah ditulis insyaallah. Ana husnudzan sama antunna.
Imam Syafi'i mengatakan barang siapa ia suka agar Allah membukakan hatinya atau memberikan hatinya cahaya, maka hendaklah dirinya melakukan khalwat. Bukan khalwat dengan lawan jenis. Khalwat artinya apa, Bu? Khalwat artinya apa sih? Menyepi berdua-duaan. Tapi ini khalwat dengan siapa, Bu? Dengan Allah di tengah malam. Barang siapa ia suka agar Allah membukakan hatinya atau memberinya cahaya, maka hendaklah dirinya itu berkhalwat dengan Allah dan menyedikitkan makan. Nah, ini penting. Menyedikitkan apa? Makan. Makan berapa kali, sehari? Kalau orang Indonesia 3 kali. Makan apa dulu itu? Kalau pagi makan buah, makan atau belum? Kalau siang minum susu, sudah makan apa belum itu? Inilah Indonesia. Nasihat buat ibu-ibu, kalau udah minum susu itu udah cukup. Nabi kalau udah minum susu, Nabi itu mengatakan susu itu mencukupi makan dan minum. Cukup sudah. Jangan kayak orang Indonesia yang umumnya 4 sehat, 5 binasa. Ya kebanyakan makannya. Kalau ingin hatinya dibuka oleh Allah, sedikitkan apa? Makan. Lalu kata beliau Imam Syafi'i, tinggalkan berkumpul, berbaur dengan para sufaha. Tahu enggak sufaha, Sufaha itu artinya orang-orang yang tidak punya greget untuk belajar agama. Itu namanya sufaha. Bahasa kita apa namanya, Bu? Bodoh tentang ilmu agama. Tinggalkan berkumpul sama orang-orang yang enggak punya greget belajar agama. Dan tumbuhkan rasa benci kepada orang yang memiliki ilmu tapi tidak punya sifat adil dan adab. Kata Imam Syafi'i, kamu harus tumbuhkan kebencian kepada orang punya ilmu tapi orang itu enggak adil dan tidak punya adab. Ini banyak di zaman kita. Berapa banyak seseorang belajar ilmu tentang kebaikan, ngajinya sunnah, tapi habis ngaji sunnah sampai rumah ngomong sama abinya, "Bi, jangan gini. Ini nih bid'ah ini, Bi. Kullu bid'atin dhalalah." Datang lagi ke tetangganya, "Ini nih haram nih." Lihat tetangganya jilbabnya belum benar, finnar. Berapa banyak yang kayak begini enggak punya adab. Padahal hati manusia itu membutuhkan kelemah lembutan, butuh etika. Berapa banyak orang masuk Islam hanya karena sebab melihat etika yang terdapat dalam apa? Islam. Jadi minggu depan PR-nya buat ibu-ibu hafal ucapannya Imam Syafi'i. Sanggup insyaallah, Bu? Saya ulang sekali lagi biar hafal. Man ahabba an yaftahallahu qalbahu ayunawwirahu fa alayhi bil khulwati wa qillatil aqli wa tarkil mukhalatati sufai wa bughdhi ahli ilmi alladziina laysa lahum insafun wala adabun. Yang hafal insyaallah besok diberi hadiah. Panitia yang memberi insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah. Baik. Nah, ini penting. Maka jangan tinggalkan belajar adab atau etika. Nah, di antara yang diajarkan dalam Islam adalah etika ketika buang hajat. Dulu Ummahat, ada orang Yahudi yang bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Kata orang Yahudi itu, apakah nabimu itu mengajarkan semua perkara? Sampai-sampai masalah tempat buang hajat diajarkan. Kata Hudzaifah bin Yaman, demi Allah, Nabi kami tidaklah diwafatkan oleh Allah, melainkan beliau itu telah mengajarkan kepada kami semua perkara yang bisa mendekatkan kepada surga dan memperingatkan kepada kami semua perkara yang bisa menjatuhkan orang ke dalam api neraka.
Bahkan Nabi ajarkan kami cara masuk dan keluar kamar mandi. Keluar masuk tempat buang hajat. Berarti umat Masya Allah. Kalau perkara buang hajat aja diajarkan sama Islam, ya nggak mungkin perkara yang lebih besar daripada itu ditinggalkan. Itu nggak mungkin. Kalau perkara bagaimana masuk kamar mandi, bagaimana keluar kamar mandi, apa yang dilarang di kamar mandi, apa yang diperbolehkan di kamar mandi, itu saja diajarkan dalam Islam. Ya nggak mungkin bab akidah nggak diajarkan, nggak mungkin bab tentang ketika ditanya Allah di mana nggak diajarkan, nggak mungkin tidak diajarkan tentang bagaimana surga dan itu tidak mungkin. Kenapa begitu? Kata Syekh Shalih Fauzan, liyatumayyizal insanul ladzina karramallahu anil hayawani. Tujuannya supaya manusia itu bisa dibedakan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka dengan hewan. Kalau hewan itu kan buang aja nggak ada adabnya. Sahih Mat, yang punya peliharaan kucing biasanya tahu. Kadang-kadang kucing aja kalau udah diajarin punya adab. Tapi ada orang yang gak belajar adab, dia gak lebih pintar dibandingkan kucing. Hewan itu kadang tidak punya adab, tapi kalau diajar dia bisa punya adab. Bima karamallahu bi. Karena ini kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Fadinuna, agama kita ini ummahat, kata beliau, dinun nadhafah. Agama yang benar-benar mengajarkan seseorang menjaga kebersihan. Agama ini bersih, nggak ngajari jorok. Agama kita tidak mengajarkan kotor. Dinut tuhri, agama yang menjaga kesucian. Anda membaca sebuah buku, ada beberapa wanita-wanita yang memiliki usaha cuci pakaian atau binatu di Amerika itu berbondong-bondong masuk Islam setelah mereka mencuci pakaian wanita-wanita muslimah. Karena pakaian wanita-wanita muslimah itu bersih. Pakaian wanita muslimah itu jauh dari najis, tidak kotor dan dicuci oleh mereka. Mereka masuk Islam. Karena Islam mengajarkan tentang tata cara bersuci. Adapun agama selain Islam enggak. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu inda dukhulil khala'i wa 'ala qada'il hajati wa indal khuruji minhu. Maka dalam bab ini Islam mengajarkan tentang etika yang syar'i. Apa yang mesti dilakukan ketika masuk ke dalam khala, tempat buang hajat. Atau apa yang harus dikerjakan tentang ketika dia sedang buang hajat. Atau bagaimana dia keluar dari tempat buang hajat itu. Fa idza aradal muslimu dukhulal khala'i, di antara etikanya ini bila seorang muslim hendak memasuki khala, kamar mandi, WC, toilet, atau tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat. Ummahat catat baik-baik, dinamakan khala. Khala itu maknanya tempat yang sunyi dan sepi. Khala itu tempat yang sunyi, sepi, jauh dari pandangan mata manusia. Namanya khala. Sekarang kholak malah ada musiknya. Malah ada kholak yang pakai TV lagi. Ini nggak benar. Karena yang namanya kholak itu memang tempat jauh. Malu kalau seandainya ada yang mengetahui begitu. Wa huwal mahallul muaddu liqada'il hajati. Khala itu tempat yang memang disediakan khusus cuman buat buang hajat, namanya khala. Fa innahu yustahabbu lahu ayyakula. Maka bagi yang hendak memasuki khala itu disukai di luar khala membaca bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Lalu ada kelanjutannya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal, atau bismillahi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Dua-duanya benar. Arti khubus
itu sesuatu yang kotor. Khubus itu sesuatu yang kotor. Khaba'is itu artinya jin, setan betina. Atau kebalikannya. Jadi arti khubus dan khaba'is itu sesuatu yang kotor dan mengandung najis dan sesuatu yang dan juga disebut dengan setan betina. Apa hikmahnya, Apa hikmahnya? Kita masuk ke dalam kamar mandi membaca bismillah a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Di antara hikmahnya, bukankah seseorang yang ketika memasuki khala itu menanggalkan pakaiannya tersingkap auratnya? Sahih? Bacaan bismillah tadi itu menjadi penghalang pandangan mata setan tadi terhadap auratnya orang-orang yang memasuki khala. Paham tuan? Ini menjadi penghalangnya. Karena Nabi mengatakan fa innahu satirun baina aurati adamiyina wa ru'yatil syaitanil jian. Ini adalah penghalang antara pandangan matanya setan dari bangsa jin dengan auratnya anak Adam. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Hikmah yang kedua, apa hikmah yang kedua, Bahwa kamar mandi atau WC itu tempat yang disukai oleh siapa? Setan. Jenisnya apa? Betina. Jenis setannya betina. Disukai. Menandakan yang ketiga faedahnya, kalau di dalam khala jangan suka berlama-lama. Kalau Anda punya suami, akhwat kalau Anda punya suami, hobinya berlama-lama dari kamar mandi, di dalam kamar mandi lama 2 jam, Allahul musta'an. Nanti keluar dari kamar mandi bacakan ayat kursi. Kita khawatir udah kemasukan setan betina ini. Kita ini disuruh berlindung dari setan betina. Makanya Nabi kan gak pernah berlama-lama di kamar mandi. Gak pernah berlama-lama. Umat juga begitu. Kalau di kamar mandi jangan berlama-lama. Kalau berada di WC, maksud saya di tempat buang hajat, jangan berlama-lama. Tuntas saja sudah selesai, khalas. Faedah berikutnya apa, umat? Kita meyakini berdasarkan hadis yang sahih ini, ternyata setan juga punya jenis. Ada yang jantan dan ada yang betina. Kalau secara umum kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi kalau mau ke kamar mandi, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Setannya setan betina. Menandakan ini, setan yang paling berbahaya adalah siapa, Setan betina itu paling berbahaya. Makanya kalau ibu-ibu ditanya, mana lebih berbahaya, Bu? Wanita dengan setan. Mana yang lebih berbahaya, wanita dengan setan? Jawabannya tadi itu, setan betina. Fahimtunna? Hada. Kemudian beliau mengatakan wa yuqaddimu rijlahul yusra halad dukhuli. Ketika mau masuk ke dalam kamar mandi itu masuknya mendahulukan kaki yang kiri. Ini ulama berbeda pendapat. Hukumnya mustahab atau wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dengan alasan kalimat perintah Nabi, falyadkhul birijlil yusra, hendaknya dia masuk menggunakan kaki yang kiri. Sebagian memaknai maknanya mustahab. Kita katakan mau dikatakan sunnah, mau dikatakan wajib, yang jelas ini ajaran Islam. Kalau mau ke kamar mandi, yang masuk pertama kali adalah kaki yang kiri. Wa indal khuruji yuqaddimu rijlal yumna. Ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan, wa yaqulu, lalu ucapkanlah apa, Ghufranaka atau Allahumma gfirli? Bukan Allahumma gfirli ya? Kok dia Muhammad? Iya. Hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi membaca apa? Ghufranaka. Ada dalam riwayat yang lainnya, tapi sebagian ulama mendhaifkan hadisnya, tambahan kalimat alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani.
Lafaz tambahannya adalah apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Hafal lu, Mat? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran-kotoran dan ia memberikan kepadaku kesehatan. Al-adha bisa berarti gangguan-gangguan. Wadhalika li'anna al-yumna tusta'malu fima min sya'ni takrimu wa tajmilu. Hikmahnya kenapa kaki kanan keluar dulu, kaki kiri ketika masuknya duluan. Di antara hikmahnya kata beliau, karena sesuatu yang disebut dengan yumna, kanan. Kalau ibu-ibu anak perempuannya diberi nama Yumna itu bagus. Yumna artinya apa? Terpercaya, bisa bermakna indah, bisa bermakna mulia, bisa bermakna pintar atau cerdas, bisa pula bermakna orang yang sangat kokoh memegang janji. Namanya Yumna. Ya, besok kalau punya anak perempuan dikasih nama apa? Yumna. Jangan laki-laki dikasih nama Yumna. Karena Yumna itu untuk apa? Wazan fi muannas. Yumna sama dengan husna. Husna itu untuk perempuan. Nah, kadzalik. Karena yumna yang kanan itu dipergunakan untuk perkara-perkara yang berbau kemuliaan, menandakan keindahan atau kecantikan, maka yumna berarti cantik juga. Wal yusra, sedangkan yang kiri tusta'malu fima min sa'nihi izalatul adha wa nahwi. Biasanya digunakan untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan sesuatu yang tidak baik. Maka ini nasihat buat pertanyaan buat ibu-ibu. Ummahat, kalau sikat gigi atau bersiwak pakai tangan kanan atau kiri? Bersiwak itu sunnahnya tangan kanan atau kiri? Kanan. Kenapa kanan? Kan bersihkan kotoran di gigi. Kanan atau kiri? Umat, bersikat gigi itu membersihkan kotoran di gigi atau tidak? Iya. Tadi disebutkan oleh beliau, menghilangkan kotoran dengan tangan yang, kalau gitu bersikat gigi dengan tangan kanan atau kiri? Kiri. Kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi masa pakai yang kiri? Melaksanakan sunnah pakai yang kanan? Jadi kalau gitu yang benar yang mana? Jika niatnya untuk melaksanakan sunnah seperti mau sholat, itu siwak dulu yang kanan. Mau wudu, itu siwak dulu yang kanan. Tapi kalau niatnya habis makan daging kambing, daging onta, atau makan nasi, apa saja dia makan, membersihkan mulut, maka sikat giginya atau siwaknya dengan tangan, itu cara membedakannya. Paham tuan? Yang kanan untuk sesuatu yang mulia, sedangkan yang kiri itu biasanya untuk membersihkan kotoran-kotoran. Wa qala hafizallahu taala, penulis juga menyebutkan, wa idza arada ayyaqdi hajatahu fi qada'in, maka bila seorang muslim hendak menunaikan hajatnya, maksudnya adalah BAK atau BAB fi ma'alin ghairi mu'addin, fi ma'alin ghairi mu'addin liqada'il hajati fa innahu yustahabu lahu ayyab'uda 'anil nasi. Bila seseorang ingin buang hajat bukan di tempat khusus yang memang buang hajat, seperti bukan di toilet, bukan di WC, maka yang dianjurkan dalam syariat Islam, dia cari tempat yang jauh dari pandangan mata manusia. Kenapa begitu? Islam mengajarkan rasa malu. Ini ingat baik-baik ummahat. Salah satu perhiasan dalam Islam yang tidak boleh dihilangkan bagi seorang mukminat adalah rasa malu. Rasa malu ummahat. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita mengatakan, al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian daripada apa? Iman. Di hadis yang lainnya Nabi menyebutkan al-haya'u kulluhu khair.
rasa malu itu semuanya mengandung kebaikan. Di hadis yang lainnya Nabi katakan, fa illam tastahi fasna ma si'tum. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, ya udah terserah buat apa yang kamu mau. Itu menandakan apa, umat? Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, itu keimanannya sedikit demi sedikit akan berkurang. Orang BAK dilihat oleh orang lain, nggak punya rasa malu, berkurang keimanannya. Nah, kondisi yang kita jumpai pada hari ini yang kenyataan yang kita tidak bisa lagi mengucapkan kecuali Allahul Musta'an. Allah lah zat yang kita mintai apa? Pertolongan. Dan tidak mungkin lagi kita ucapkan kecuali kalimat la haula wala quwata illa billah. Atau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan Anda lihat toilet pria yang ada pada hari ini namanya apa? Namanya urinoir ya. Namanya urinoir. Urinoir itu berjajar. Di tempat-tempat umum itu urinnya itu berjajar tanpa ada pembatas yang menghalangi seseorang melihat temannya di sampingnya. Lah malah ini ada orang yang uriner bisa ngobrol dengan teman di sampingnya. Ini kan rasa malunya berkurang. Ini saya menasihati. Sampaikan kepada suami-suami Anda. Kalau safar, perjalanan di mana saja, ingin BAK, nggak ada tempat, cari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Kalau dapat misalnya singgah di sebuah tempat, ada uriner, ada pula toilet yang tertutup, pilih yang tertutup, sabar. Jangan memilih yang terbuka, karena itu menghilangkan rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu lagi, pasti apa saja akan dia lakukan. Naudzubillah. Dan kalau itu yang terjadi, kebaikannya akan berkurang, bahkan bisa hilang. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bihaisu yakunu fi makanin khalin, yaitu tempatnya harus sepi, jauh dari penglihatan orang. Dan ini etikanya, wa yastatira anil andari bihaitin aw syajaratin aw ghairi dzalik. Hendaknya dia menutupi dirinya dari pandangan mata orang, entah bersembunyi di balik tembok, entah sembunyi di balik pohon atau yang lain-lainnya. Jangan dilihat oleh orang. Karena kita melihat pada hari ini umat sebagian kaum muslim sudah hilang rasa malunya. Allahul musta'an. Itu kalau ke terminal itu la haula wala quwwata illa billah. Bukan bau parfum baunya. Bau bekas air kencingnya orang itu yang kencing sembarangan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Wa yahramu ay yastaqbilal qiblata. Haram hukumnya ketika BAK dan BAB menghadap ke arah kiblat. Aw yastadbiraha, atau membelakangi kiblat, hukumnya haram kata beliau. Hala qada'il hajat, ketika sedang buang hajat itu. Kultu, saya katakan ibu-ibu, ulama berbeda pendapat. Hukum ketika seseorang itu BAK dan BAB di dalam ruangan, seperti dalam kamar mandi, di WC dan semisalnya, BAK atau BAB menghadap dan membelakangi kiblat. Ini berbeda pendapat para ulama. Syekh Shalih Fauzan termasuk yang berpendapat itu hukumnya haram. Mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan, hukumnya haram. Pendapat beliau demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara pendapat yang mengatakan boleh, hadis Jabir ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir pernah naik ke atas rumahnya bibi beliau yang bernama Maimunah. Maimunah itu istrinya Nabi. Ketika Jabir naik ke atas atap rumahnya, enggak sengaja ia melihat Nabi sedang BAK membelakangi kiblat. Sedang buang air kecil, beliau itu membelakangi apa? Kiblat. Di hadis itu menunjukkan bahwa Nabi buang air kecilnya membelakangi kiblat. Maka pendapat yang kedua mengatakan boleh, asal dilakukan di dalam apa? Ruangan. Tapi pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Ia mengatakan itu perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dengan perkataannya mengatakan, "Idza bala ahadukum atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza daba ahadukum ilal khala'i fala tastaqbiluha wa la tastadbiruha." Bila seorang di antara kalian pergi menuju ke arah tempat buang hajat untuk buang hajat, jangan membelakangi, jangan pula dia itu menghadap ke arah kiblat. Dalam ilmu
fik ibunda sekalian, hadis itu kan ada ucapan, ada perbuatan. Dan satu lagi apa namanya Ibu-ibu dengar baik-baik. Hadis itu kan ada yang ucapan, namanya qauliyah. Ada juga yang perbuatan, namanya fi'liyah. Ada satu lagi apa namanya Siapa yang bisa jawab? Ayo Ayah. Ada qauliyah, ada fi'liyah. Satu lagi apa namanya takriri. Takrir itu artinya kejadian yang terjadi di hadapan Nabi tentang sebuah perbuatan, Nabi tidak mengingkari. Artinya persetujuannya Nabi. Bila ada dalil qauliyah dan fi'liyah, seolah-olah isinya bertentangan, harus didahulukan dalil qauliyah. Kenapa mesti qauliyah? Pertama, boleh jadi fi'liyah itu perkara khusus hanya buat Nabi, enggak boleh buat orang lain. Paham? Seperti tadi itu disebut oleh Jabir. Jabir melihat Nabi buang air kecil membelakangi apa? Kiblat. Itu perbuatan Nabi. Sementara kan Nabi pernah melarang kaum muslimin membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat. Yang boleh jadi enggak boleh orang lain melakukannya. Kedua, alasan kedua, ucapan atau qauliyah itu ditujukannya ke semua orang. Sementara fi'liyah itu bisa jadi tujuannya hanya untuk satu orang, itu pribadi Nabi itu sendiri. Ketiga, umat azwajakum, lebih-lebih kalau qauliyahnya bentuknya larangan. Saya ulangi, lebih-lebih kalau qauliyahnya itu berbentuk apa? Larangan. Maka larangan didahulukan dibandingkan perbuatan. Ditambah lagi tidak ada satu sahabat pun yang buang air kecil atau BAK ataupun BAB-nya di dalam riwayat yang sahih disebutkan membelakangi atau menghadap apa? Kiblat. Itu enggak ada. Berarti dalam masalah ini pendapat yang kuat membelakangi maupun menghadap ke arah kiblat ketika BAK dalam ruangan maupun di luar ruangan hukumnya terlarang. Larangannya bisa jadi haram dan larangannya juga bisa jadi apa? Makruh. Tinggalkan menghadapi atau membelakangi kiblat. Pertanyaannya, Ustaz gimana kalau kamar mandinya, WC-nya udah terlanjur dibuat menghadap ke arah kiblat atau membelakangi? Diganti, diubah. Ya diubah. Dulu akhwati a'azanillahu wa iyyakum, sebentar saya sebutkan dalilnya. Ketika sahabat-sahabat Nabi datang ke negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Islam, seperti di Romawi, dalam masalah ini di Filistin. Orang-orang Romawi dahulu punya kebiasaan, yakni BAK dan BAB atau kamar mandinya itu dibuat menghadap dan membelakangi kiblat. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dengan izin Allah menaklukkan Filistin, menaklukkan Syam, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar memerintahkan mengubah posisi-posisi yang tadi disebutkan. Yakni menghadap atau membelakangi kiblat itu. Sebentar, ini dia. Sebentar. Allahumma Nabi katakan, idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilul qiblata wala yuwalliya dhahrahu.
Bila seorang di antara kalian mendatangi tempat buang hajat, jangan dia menghadap ke arah kiblat, jangan pula dia memunggungi arah kiblat itu. Walakinna syariku aw gharribu. Akan tetapi kalau mau buang hajat, menghadaplah kamu ke arah timur atau ke arah barat. Karena di Madinah kiblatnya menghadap selatan. Kalau kita kiblatnya kemana ini Agak ke barat. Berarti kalau gitu buang hajatnya menghadap kemana ini? Selatan atau utara. Bahkan dahulu para ulama menyebutkan sahabat-sahabat dahulu ketika mengubah posisi kholak tadi itu menghadap tadinya ke kiblat diubah ke tempat yang lain, mereka beristighfar. Kami memohon ampunan kepada Allah karena menjumpai kholak itu dihadapkan ke arah apa? Kiblat. Nasihat menandakan kalau ibu-ibu misalnya kamar mandinya sudah menghadap kiblat, ya diubahlah, kumpulkan dana, diubah. Ini untuk kepentingan ketundukan kita kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini umat sedikit tentang adab ketika buang hajat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, sudah jam 4. Jam 5 diberitahu oleh kami kalau jam 5 sudah masuk soal jawab. Banyak. Semoga bisa terjawab. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, wallahu alam bissawab. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, gimana cara menghindarkan diri dari syubhat-syubhat yang berada di kampus? Karena sebagian dari mata pengajaran tentang filsafat dan organisasi yang jauh dari sunnah. Sebenarnya gampang Gimana caranya menghindari syubhat-syubhat dari mata pelajaran yang di kampus? Ya jangan dihadiri. Atau pindah kampus. Tapi kan gak mungkin Ustaz. Sudah terlanjur kuliah, udah hampir lulus dan sebagainya. Kalau begitu caranya pertama lebih rajin mendatangi majelis ilmu. Yang kedua, lebih rajin mendengarkan ceramah-ceramah yang mengajarkan tentang akidah yang lurus dan manhaj yang lurus. Demikian pula membaca buku-buku tentangnya. Yang ketiga, ketika mendapatkan pengajaran yang mengandung subhat, cepat-cepat datang kepada ahlul ilmu untuk meminta penjelasan. Bertanya, enggak boleh diam, enggak boleh disimpan. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan yang terakhir ini yang paling ampuh, doa sama Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas sunnah. Seperti Imam Ahmad mengucapkan doa, Allahumma ahyini alal islami wa ala sunnati wa amitni alal islami wa ala sunnah. Ya Allah, hidupkan dan matikan aku di atas Islam dan berdiri di atas sunnah. Nah, demikian. Bagaimana caranya bisa mengembangkan perkara dunia dan akhirat? Menyeimbangkan. Bagaimana caranya bisa menyeimbangkan antara perkara dunia dan akhirat? Enggak bisa, Ummu akhwat yang bertanya, enggak bisa menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Kalau seimbang itu artinya 50% dunia, 50% akhirat, itu enggak akan bisa. Karena Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, atau wal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan negeri apa? Dunia. Orang yang cerdas itu lebih condong kepada akhirat. Kalau lebih condong kepada dunia enggak akan bisa. Yang benar adalah condong kepada akhirat tanpa meninggalkan dunia. Kerja tetap kerja. Bermuamalah tetap bermuamalah. Kan kaya raya enggak dilarang dalam Islam. Islam enggak melarang kalau muslimin kaya raya. Sampai Nabi mengatakan la ba'sa bi ghaniyyin liman ittaqa. Tidak mengapa kaya raya selama orangnya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sifatnya maksudnya 50% dunia, 50% akhirat, tidak akan pernah mungkin bisa. Coba contoh yang paling gampang umat. Contoh yang paling gampang aja. Ibu-ibu makan 3 kali makan dalam satu hari. Sekali makan berapa menit? Kalau sekali makan berapa menit? Plus ngobrolnya loh.
setengah jam, 30 menit, atau 15 menit, 15 menit. 15 menit. 3 kali makan berarti berapa? 45. Ana mau nanya sama ibu-ibu, salat maghrib berapa rakaat? Berapa menit? Jujur berapa menit? Paling 7 menit. Salat isya berapa? Anggaplah misalnya 10 menit. Yang 4 rakaat 10 menit kali 3, 30 menit. Yang 3 rakaat 7 menit. Berarti cuma 37. Apalagi yang 2 rakaat bisa-bisa 2 menit. Berarti coba lihat jujur ibu, lebih lama makan atau sholat? Nah, mau adil dalam masalah dunia dengan akhirat? Nggak bisa. Adil maksudnya mau seimbang nggak bisa. Yang bisa adil. Yang bisa adil, tempatkan dunia sebatas dunia. Gunakan untuk negeri akhirat. Jangan pernah punya pikiran dunia 50%, akhirat 50%. Nggak akan ketemu selama-lamanya sampai yaumil qiyamah. Maka sebab itu ibu lihat, Nabi lebih condong kepada mana, Om? Nabi lebih condong kepada mana? Akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa meninggalkan dunia ya. Afwan Ustaz, ingin bertanya, ayah ana menggunakan modal usaha dari riba. Apakah nafkah yang diberikan kepada ana dan umma ana itu haram? Jazakallahu khair. Enggak, Tidak. Misalnya ada orang mencuri. Paham? Dia ngomong sama kita, aku ini mencuri. Profesiku mencuri. Kemudian dia mencuri, kemudian dia belanja ke toko kita. Tokonya ibu-ibu jual beli itu halal atau haram? Halal. Wa halallahu al-bai'a. Allah telah halalkan apa? Jual beli. Maka proses yang tadinya haram, kemudian dengan proses yang halal, hukumnya menjadi apa? Halal. Hukumnya berbeda, keadaannya berbeda. Beda kalau begini, Misalnya fulan minjem uang riba dari bank. Habis minjem dikasih kepada anti, nih saya habis pinjem ke bank, ya nggak boleh. Tapi kemudian misalnya ayah Anda tersebut, ia berusaha bikin warung, bikin toko, bikin usaha ini, bikin usaha itu, dari hasil usahanya itu hukumnya halal, Anda diberi oleh orang tua Anda, itu halal diterima. Dinasihati orang tuanya pelan-pelan, diingatkan bahwa harus mulai meninggalkan riba karena riba hukumnya haram. Fahim Tun? Ada. Ana ingin bertanya apa yang harus ana lakukan dengan kerabat keluarga yang bukan mahram saat ada acara keluarga besar. Takutnya ada sebagian keluarga yang menganggap ana dan suami sombong karena tidak mau menyentuh dengan yang bukan mahram. Ukhti fillah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh ukhti itu bukan rasa takut kepada Allah. Kedua, lakukan amal ibadah itu karena berharap pahala yang di sisi Allah. Bukankah Nabi kita mengingatkan, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Jadi Anda meninggalkan ini karena Allah. Kalau cuma sekedar dianggap sombong, itu baru perkara yang remeh. Jangan takut cuma dianggap apa? Sombong. Maka nasihat saya dalam masalah ini, sebelum itu terjadi, berbuat baiklah kepada keluarga Anda. Datang ke keluarga, silaturahim, memperkenalkan Islam kepada mereka. Enggak apa-apa enggak berjabat tangan dengan mereka. Dituduh misalnya sombong, sok suci, itu enggak apa-apa. Agar mereka tahu bahwa itu ajaran Islam. Dan umat harus ingat pesan Nabi SAW, satakunu fi akhir zamani qaumun min ummati al-mutamassikuna bidinihim kaqabidi al-jamari atau kama qala alaihi salatu wasallam, akan datang satu zaman sekelompok orang dari kalangan umatku berpegang teguh dengan agamanya itu seperti lelaki yang memegang bara api. Memang berat, tapi pahalanya surga. Jangan dikorbankan karena enggak enak hati. Yang terakhir ibu-ibu, percaya dengan janjinya Allah. Dan Allah harus lebih didahulukan dibandingkan apa? Siapapun. Sekaligus takut. Takut apa? Jangan-jangan habis berjabat tangan, tiba-tiba Allah murka, lalu kita meninggal dunia. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan takut disebut sombong. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, mohon nasihat. Kemarin ada ikhwan yang sudah beristri, kebetulan teman baiknya ayah ana.
dan mau meminang ana. Masya Allah. Tiap kajian ternyata ada pertanyaan seperti ini ya. Khair insyaallah. Dan kita sama-sama setuju, kitanya ini siapa ini? Si akhwatnya. Berdasarkan agama dan akhlaknya, dan kami semakin yakin melalui tanda-tanda yaitu kita tidak dijauhkan. Namun qadarullah, setelah dia minta izin ke istrinya, ternyata istrinya gak setuju. Bagus. Kalau istrinya gak setuju itu bagus. Kenapa bagus? Karena istrinya itu masih sehat. Kan wanita kalau sehat dia gak setuju. Kalau wanita masih sehat dia tidak setuju. Tapi kalau dia nggak sehat, ya dia mengakui nggak sehat dirinya, maka dia setuju. Kemudian dan kita diberi pilihan, bersabar mau menunggu sampai istrinya terbuka hatinya, atau kita akhiri saja. Pertanyaan kami, apakah sikap yang kita ambil ini yaitu menunggunya adalah benar? Dan kami sangat meminta nasihat dari Ustaz. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Dan kita milik Allah Azza wa Jalla. Untuk perkara yang seperti ini, minta kepada Allah. Coba istikharah dulu Bu. Ukhti istikharah dulu. Kalau ini yang bertanya adalah akhwat yang mau dinikahi itu, coba istikharah. Salat istikharah, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dilanjutkan atau enggak perkara ini? Kalau ternyata lebih mantap untuk tidak dilanjutkan, lakukan tidak dilanjutkan. Kalau ternyata dilanjutkan, ternyata Anda sudah istikharah, pasti kalau bukan jodohnya akan ada saja cara untuk tidak terjadi. Maka istikharah. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, ukhti azanillahu wa iyyakum, hendaknya menimbang maslahat dan mudarat. Menimbang maslahat dan mudarat. Mana lebih maslahat, menunggu atau mencari ikhwan yang lain? Saya menyarankan kepada ukhti sebaiknya mencari ikhwan yang lain. Nunggunya enggak pasti. Nunggu istrinya setuju sampai mati barangkali. Ya ukhti cari ikhwan yang lain. Tenang aja Om, di sini ada takmir masjid, nanti tanya, minta dibantu ikhwan-ikhwan yang masih bujangan. Masih banyak, enggak usah khawatir Om. Ukhti nggak usah khawatir, di balik papan banyak ikhwan bujangan. Masih banyak. Nanti ana carikan insyaallah. Banyak yang masih bujangan. Wadah? Tapi cuman buat yang bertanya loh, nanti rombongan datangnya usah carikan semua, walau ya bingung saya nanti. Ada Allah. Ini demikian, saran kami demikian. Kenapa? Karena maslahat. Dikhawatirkan nanti ukhti tumbuh penyakit di dalam apa? Hatinya. Enggak bisa mengendalikan diri. WhatsApp-WhatsAppan. Apalagi namanya mention-mentionan. Apalagi satu lagi DM-DM-an. Allahul musta'an. Fitnah ukhti, fitnah. Enggak usah. Enggak usah cari ikhwan yang lain, sampaikan kepada si ikhwan. Kenapa begitu? Alasan yang keempat, karena kalau memang punya niat mau menikahi seorang wanita dijadikan istri kedua, itu enggak peduli laki-lakinya mau diizinkan, mau enggak diizinkan, dia akan berani menikah. Kalau memang punya niat mau menikahi. Tapi buat ukhti, kalau ternyata dia nekat, jangan, karena berat, enggak bakal bisa punya surat nikahnya. Nanti yang dirugikan ukhti. Maka saya menyarankan, sudah, apa bahasa anak mudanya itu? Bergeser itu apa namanya? Itu dia. Sudahlah ukhti, move on saja kepada ikhwan yang lainnya. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu alam bisawab. Ada aja pertanyaan begini ya, Masya Allah. Saya yakin minggu depan ada lagi ini insyaallah. Jika diundang ke walimatul urus, apakah harus memberikan kado atau amplop berisi uang? Enggak. Anda itu diundang sebagai bentuk rasa syukur orang yang melaksanakan walimatul urus. Anda diundang untuk itu. Diajak makan-makan, makanan yang mengandung barokah.
Dan itu dalam rangka melaksanakan syariatnya Allah Ta'ala. Nabi katakan kepada Jabir, ulim walau bisyatin. Jabir, bikin walimah pernikahanmu walaupun cuma memotong seekor apa? Kambing saja, kata beliau. Tapi kalau pertanyaannya, boleh enggak Ustadz bawa kado? Ya boleh. Anda memberi hadiah kepada teman Anda yang berbahagia, enggak ada larangannya. Ustadz bawa amplop, ya boleh, enggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh sengaja meletakkan kotak amplop di depan. Ini kan sama dengan meminta-minta. Kita ini ngundang ngajak makan apa ngundang ngajak beli makan? Ane mau nanya ibu-ibu, ngundang ini ngajak makan atau ngundang ngajak beli makan? Ngajak makan. Kalau Anda kasih kotak amplop di depan, berarti Anda ngajak orang beli makanan Anda. Ya nggak boleh. Fahim tuh? Nggak boleh kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika anak sudah bersih dari haid namun sedang tidak di rumah, apakah boleh mandi? Wajibnya nanti setelah sampai rumah. Boleh. Diketahui ketika waktu subuh di pagi harinya darah haidnya masih keluar. Jika anak sudah bersih dari haid namun sedang tidak di rumah, apakah boleh mandi? Wajibnya nanti setelah sampai di rumah. Boleh ukti. Enggak langsung misalnya hari itu Anda lihat bersih, kemudian mandi di mana Anda enggak seperti itu. Boleh di rumah selama tidak habis waktu sholatnya ya. Misal ukhti di perjalanan ternyata menjumpai bersih dari haid, udah masuk waktu asar, khawatirnya sampai rumah waktu isya, berarti kan 2 sholat terlewati. Wajib ukhti mandi di tempat itu atau mencari tempat bisa mandi, sholat asar. Nanti ketika maghrib sholat maghrib, ketika isya sholat apa? Isya. Kalau di perjalanan asarnya sholat, maghribnya sampai di tujuan dijamak dengan apa? Isya. Demikian wallahu alam bishawab. Diketahui ketika waktu subuh di pagi harinya darah haid masih keluar, ya berarti belum suci Ukti kalau kemarin sudah saya sampaikan, bagaimana cara mengetahui kalau kita sudah suci? Ambil firsah. Tahu firsah? Kapas. Kapasnya diberi apa Sesuatu yang berbau wangi. Kemudian apa? Untuk apa? Mengikuti bekas darahnya. Kalau ternyata tidak keluar ifrat, tidak keluar sail, tidak mengeluarkan cairan kekuning-kuningan atau cairan-cairan yang keputih-putihan, itu berarti kalau ibu mengeluarkan cairan kekuningan atau warnanya agak putih bening, itu berarti ibu udah suci. Adapun bercak flek warna coklatan nggak dianggap. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ternyata nggak keluar cairannya Ustadz dan masih ada bercak warna merah di waktu subuh, itu berarti ibu masih haid. Jangan sholat, jangan mandi, junub dulu, mandi besar dulu. Fahim tunna? Ada wallahu alam bishawab. Ustadz, alhamdulillah kerinduan kami terobati, kajian Ahad malam di bandara mulai malam nanti ada. Masya Allah. Allah yabarik fikum, barakallahu fikum. Ya, akhwat ada yang ikuti kajian malam juga tadi. Bagaimana cara mengingatkan ummi untuk menutup aurat? Cara memberi nasihat ibu kita agar mau menutup aurat, di antaranya satu, harus memberikan harus memberikan kepada ibu itu hadiah dulu. Ukhti rajin-rajin memberi hadiah buat siapa? Ibunya. Hadiah enggak harus yang mahal. Pulang dari kajian beli buah kesukaan ibu berikan. Pagi hari bikinkan teh, suguhkan di hadapannya. Bikinkan nasi goreng, bikinkan mie goreng, ajak jalan-jalan ke pinggir pantai sesekali, datang ke tempat teman ibu yang disukai oleh ibu itu diantarkan. Sudah Anda banyak berbuat kebaikan, kasih hadiah jilbab, kasih jilbab, hadiah. Lalu baru diingatkan, ada ayat yang berbunyi seperti ini agar memakai jilbab, agar memakai penutup aurat. Terakhir didoakan. Jangan putus asa, tetap masih belum mau Ustaz. Doakan terus, jangan putus asa. Fahim tun? Wallahu alam bishawab. Kemudian bismillah, saya ingin bertanya kepada siapakah kita bersedekah yang paling utama setelah keluarga? Sedekah yang paling utama diberikan kepada fuqara dan masakin. Karena memang Allah Subhanahu wa taala setelah kepada keluarga keluarga sudah disedekahi. Maka kepada orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang pertama disebut oleh Allah adalah sedekah itu diberikan kepada fakir dan miskin, berikan kepada fakir dan miskin. Wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, sebelum mandi wajib kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian mandi, di tengah-tengah mandi kita BAK. Apakah selesai mandi harus berwudu lagi untuk melaksanakan sholat? Apa tidak? Apa perlu berwudu lagi? Iya, berwudu lagi ukhti. Jadi kalau ukhti sudah berwudu, kemudian mandi, di tengah-tengah mandi itu buang air kecil, berarti batal wudunya. Batal apa? Wudunya. Nanti selesai mandi, hendaknya Anda berwudu lagi. Tapi kalau seandainya dari awal sampai akhir tidak berhadas lagi, cukup mandinya tersebut sebagai penghilang hadasnya. Wallahu alam bissawab. Nah, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya tadi itu hadis Nabi yang menyebutkan innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa tatawadda. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Kan dia tadi berhadas. Ana dalam kondisi junub karena malam jima dengan suami dan bangun kesiangan jam 6.30. Bagaimana dengan salat subuh ana? Apakah boleh dilakukan di pagi hari sampai setelah mandi janabat? Iya, ukhti kalau misalnya bangun kesiangan karena sebab junub, lelah misalnya, kemudian pagi, orang ketiduran itu enggak berdosa, Orang tertidur tidak berdosa. Nabi yang mengatakan rufiyal qalamu an salasin, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya anin naim, orang yang tertidur hatta istaiqadha, sampai dia bangun dari apa? Tidurnya. Kedua, Nabi kita mengatakan man nama aw nasiya an salatihi, barang siapa tertidur atau lupa dari melaksanakan sholatnya, fakafaratuhu, kafaratnya adalah ayyusalli hina dzakara aw istaiqadha, ketika terbangun atau dia ingat langsung sholat. Karena ibu posisinya junub, mandi junub dulu. Habis mandi junub baru apa? Sholat subuh. Paham Tun? Nah, ya tapi mandi junubnya jangan 2 jam. Ya, nanti kesiangan. Cukup mandi junub seperti berwudu itu cukup ya, sekitar 5 menit cukup atau 10 menit insyaallah. Afwan Ustadz, bolehkah orang yang junub berzikir, misalnya zikir pagi dan petang? Boleh. Berzikir pagi dan petang boleh. Dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak ada larangan membaca zikir pagi dan petang. Yang dilarang itu di pertemuan sebelumnya kita terangkan membaca Al-Quran secara khusus. Menyentuh Al-Quran maksud saya menyentuh Al-Quran. Adapun pendapat yang kuat tentang membaca Al-Quran itu diperbolehkan selama tidak menyentuh apa? Mushaf. Termasuk menjawab adzan ya, ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana hukumnya jika ada keluarga yang usianya sudah dewasa tetapi jarang sekali sholat 5 waktu dan tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apakah masih wajib menyediakan hidangan untuknya di siang hari saat Ramadan? Dia nggak boleh. Kalau ibu-ibu ada keluarganya udah dewasa siang hari nggak puasa, nyuguhkan makanan, ibu ditanya sama Allah, berdosa, nanggung dosanya. Kan ini sama dengan menunjukkan kepada jalan keburukan. Ya, Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perkara yang mengandung apa? Dosa, nggak boleh. Jika ditanya status keislamannya orang tersebut bagaimana? Setelah ditegakkan hujah, diberi nasihat, diancam tentang orang yang meninggalkan sholat dengan api neraka sakor, bisa dianggap keluar dari Islam. Semua hujah diterangkan, dia sadar bahwa dia itu salah, meninggalkannya nggak boleh, tapi tetap meninggalkan dia. Pendapat yang kuat, dia bisa dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Satu hadis saja, Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafara. Janji yang mengikat antara kami dengan mereka itu salat. Barang siapa meninggalkan salat, dia telah keluar dari Islam. Beritahukan ini kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya membaca Al-Qur'an pada saat haid? Tadi udah kita sebutkan. Pendapat yang benar boleh. Yang enggak dibolehkan menyentuh apa? Mushaf secara langsung. Tapi kalau menyentuh mushaf ada penghalangnya, ada seperti kulit mushafnya itu ada, enggak langsung bersentuhan dengan mushafnya, boleh. Kami menganjurkan kalau Anda haid baca Quran itu menggunakan aplikasi, bukan mushaf. Fahim tun? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang lagi viral
kedai kopi yang laris manis karena menjual es kopi rasa rum. Lalu mereka klaim kopi tersebut halal karena perisa rum yang dipakai adalah sirup sintesis rum yang di botolnya ada sertifikat halal MUI. Bagaimana menurut Ustadz? Haram atau halal? Kita tidak bahas halal MUI-nya. Tapi yang kita bahas adalah hakikat rumnya dulu. Kita bahas hakikat apa? Rum dulu. Rum itu apa, Coba Anda nanya sama ibu-ibu, rum itu apa? Loh, ini ibu-ibu yang masak itu loh, masa nggak tahu? Rum itu apa sih? Sebuah perisa ya, sesuatu perasa yang bisa mempengaruhi aroma sebuah makanan, begitu. Pertanyaan kedua, terbuat dari apa dulu? Mengandung alkohol tidak? Mengandung alkohol tidak? Mengandung alkohol. Alkohol memabukkan tidak? Berarti hakikatnya apa? Khamr. Hakikatnya khamr. Kalau hakikatnya khamr, maka hukumnya apa? Haram. Berbeda kalau begini. Justru ketika dicampurkannya, bau rumnya nggak ada, hilang sama kopi. Kalah sama bau kopi sehingga tidak ada bau rumnya sama sekali. Ini sama dengan satu tetes khamr dilemparkan ke satu kolam renang. Kolam renangnya kalau diminum airnya boleh nggak? Jawab. Boleh nggak? Boleh, karena nggak menimbulkan apa? Jejak dari benda haramnya tadi itu, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada pula apa? Berubah warnanya. Berarti tetap suci dan mensucikan. Nah sekarang kalau dikasih kopinya dicampur rumnya mengandung alkohol, alkoholnya itu sangat kuat sekali baunya mempengaruhi rum tersebut. Lalu ketika dicampur sama kopi berbau apa? Rum. Ya haram hukumnya. Haram hukumnya kalau seperti itu. Nggak boleh. Tapi kalau enggak berbau rum, Ustaz, enggak ada pengaruhnya sama sekali, ya berarti kembali kepada hukum asalnya apa tadi? Halal. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apabila sudah berwudu namun saat sholat seperti keluar angin padahal tidak buang angin, ragu apakah harus membatalkan sholat? Tidak. Nabi kita mengatakan kepada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami mendapati dalam sholatnya sesuatu. Kata Nabi, la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu raihatan. Jangan batalkan sholatnya sampai dia punya bukti mendengar suaranya atau mencium apa? Baunya. Berarti kalau cuma perasaan nggak boleh dibatalkan, Cuma kalau habis sholat temennya ngomong, tadi bau kentut, ya berarti ibu batal. Pulang sholatnya. Sahimtun? Ada. Ana pernah dalam kondisi berikut. Ana dan teman-teman sedang mempersiapkan kegiatan, tiba-tiba atasan meminta kami untuk ke suatu kafe untuk dengan mengerjakan ternyata di tempat tersebut ada kejutan ulang tahun. Ana nggak tahu. Nah, apa yang harus Ana lakukan? Pulang. Gampang aja pulang. Jadi jawabannya nggak susah, Datang kejutan ulang tahun, pamit, afwan, anak pulang dulu. Ada yang lebih penting daripada ini. Pulang. Bismillah, pulang, kelas. Atasan nih Ustaz, ya datang minta maaf Pak, saya ada keperluan yang harus ditinggalkan. Udah pulang, Bismillah. Kelas, insya Allah akan diizinkan. Wadah? Kalau dibilang enggak, makan dulu, ini ada banyak makanan. Mungkin buat orang fakir lebih bermanfaat Pak, saya ada keperluan sebentar. Itu enggak ada masalah. Kalau memaksa, lo kenapa mau pulang? Ya sebutkan dalilnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kasih dalil, barang siapa menyerupai suatu kaum maka sama dengan kaum tersebut. Khalas sudah. Besok ente jangan kerja di sini lagi, enggak apa-apa. Ya dikasih tahu yang lemah lembut lah ya ya, kasih tahu yang lemah lembut. Ya kalau memang terpaksa nggak bisa keluar dari situ gimana Ustadz? Ya sudah duduk di situ, selesai demikian, besoknya harus disampaikan kepada atasannya. Pak, saya punya keyakinan begini, Bu, saya punya keyakinan begini. Suatu saat kalau ada acara ulang tahun lagi, saya mohon maaf. Saya doakan semoga semua kita diberi oleh Allah berkah umur yang baik. Tapi kalau acara begitu kami nggak bisa ikut. Fahim Tun? Sampaikan begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Sekarang lagi heboh film Hayya. Apa lagi nih kau bilang? Hah? Teman-teman ana di kantor mengajak nonton bareng, apakah boleh Pak Ustadz? Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu, coba tolong dijawab. Bu, bioskop itu identik tempat untuk melaksanakan ketaatan atau maksiat? Sudah sepakat ini jawabannya. Kan nggak ada orang sholat duha di bioskop, apalagi qiyamul lail, nggak ada. Yang ada film tengah malam itu apa namanya? Iya, midnight. Tempatnya gelap, kata Ustaz Syafiq Basalama itu bahasanya sudah tempatnya gelap, gelapnya itu lebih bahaya dibandingkan filmnya. Maka ini nasihat buat ibu-ibu, sudahlah, mau film Hayya, mau film Hayyu, mau film Hayyo, khalas sudah. Jangan ibu di rumah saja, ukhti bersama dengan apa? Orang tuanya sama suaminya itu lebih baik. Wadah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu suka nggak dibohongi? Jujur, suka nggak dibohongi? Nanya yang kedua, film itu bohong atau enggak? Makanya kalau ibu suka nonton film, jangan salahkan suaminya suka membohongi ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu suka dibohongi, maka suaminya ngebohongin ibu terus. Dan benar kaidah dalam Islam, apa kaidahnya? Al jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sejenis perbuatan. Orang yang suka dibohongi bakal dibohongi nanti dia suatu saat. Jadi jangan tonton kebohongan. Fahimtunna? Ada wallahu alam bisawab. Sampai jam berapa? 2 menit lagi. Ini pertanyaannya masih banyak. Tapi yang ini saja kita cukupkan. Bolehkah membaca Al-Quran yang ada terjemahannya dalam keadaan hadas besar untuk belajar membaca Al-Quran? Yang disebut dengan Al-Quran itu yang murni apa namanya? Yang murni di dalamnya ada apa? Tulisan Arabnya. Tapi bila ada terjemahnya, maka di dalamnya ada kandungan mushaf dan pula ada kandungan apa? Terjemahnya. Pendapat yang benar boleh, nggak apa-apa. Diperbolehkan menggunakannya. Karena yang tidak diperbolehkannya itu mushaf yang kita kenal mushaf. Bolehkah perempuan atau akhwat bolehkah perempuan atau akhwat safar? Contohnya dari Balikpapan ke Samarinda PP dalam 1 hari tanpa mahram? Enggak boleh. Siapa yang bisa menjamin ibu akan tetap 1 hari? Bisa jadi sampai di Samarinda banyak kempes, 2 hari jadinya. Sahih? Bisa jadi sampai di Samarinda ditahan keluarganya, besok aja pulangnya, kemudian nggak jadi pulang. Ini nasihat buat ibu-ibu, jangan safar tanpa apa? Mahram. Bolehkah akhwat keluar rumah tanpa izin suami dan suami tidak bisa dihubungi dalam keadaan darurat? Sangat boleh, Contohnya ingin melahirkan. Oh, boleh, Jangan sampai ibu nggak keluar rumah. Ibu-ibu suaminya dihubungi nggak bisa, nunggu keluar rumah, haram. Repot nanti kalau begini. Ya ibu-ibu harus keluar rumah, cari bantuan untuk bisa membantu apa? Kelahirannya. Lo dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis Nabi, la doror wala, tidak boleh memudorkan diri. Udah mau merojol tetap nunggu suami, ya repot. Nggak boleh. Afwan bahasanya agak kasar, Jawa Timuran Apa? Jadi begitu ya ya. Jadi ini boleh boleh. Termasuk misalnya lapar, mau makan, suaminya ditelepon nggak ada, habis ngaji nggak pulang-pulang, jam 9 nggak pulang-pulang, khalas ibu boleh keluar beli nasi goreng, habis itu pulang. Wah, nggak dilakukan, ini berkaitan dengan masalah yang sifatnya doruri, jaiz. Wallahu a'lam bishawab. Sisa pertanyaannya insyaallah akan dijawab di pertemuan berikutnya ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada salahnya. Kalau ada tutur kata yang tidak baik mohon dimaklumi. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.